Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat umur. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dapat kita manfaatkan untuk taat kepadanya. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita membaca solawat kepada Rasul, di dunia ini kita mendapatkan keberkahan, dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selaku khatib mengingatkan kepada kita, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dasar iman, dengan dasar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka meningkat ketakwaan kita kepadanya. Apa sebab? Orang yang beriman itu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa setiap perbuatan yang baik akan dibalas Allah dengan kebahagiaan. Sebaliknya, perbuatan yang buruk, jika tidak sempat kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat kita tinggalkan dunia ini, maka kita akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang bertakwa? Imtisalul awamirillah wa jtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah di dalam kehidupan ini dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah hina atau mulia seseorang dikarenakan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk petunjuk. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu Allah turunkan kepada kita manusia, tentu hudal linnas, petunjuk bagi kita, membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Maka
Siapa orang yang menjadikan panduan dalam hidupnya Al-Quran, maka itulah orang yang mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran itu sendiri. Amalkan isinya. Amalkan isi Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran itu. Akan tetapi bila kita sia-siakan Al-Quran, bila tidak kita mengamalkan Al-Quran, baik itu cerita ataupun kisah yang ada dalamnya, kisah orang baik, kisah orang buruk, maka kita anggap biasa saja, maka kita akan menjadi orang yang hina disebabkan Al-Quran. Kenapa? Allah sudah menurunkan petunjuk bagi kita. Allah sudah memberikan petunjuk bagi kita. Lalu tinggal kita manusia, maukah kita mengamalkan Al-Quran atau tidak? Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Banyak orang yang dimuliakan Al-Quran. Bukan hanya orang yang paham Al-Quran saja, akan tetapi orang yang hanya pandai membaca Al-Quran saja dimuliakan Al-Quran. Tapi dengan syarat, maukah kita bersahabat dengan Al-Quran atau tidak? Kemuliaan di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita. Ada orang tua yang sudah hampir 90 tahun usianya. Apa kerjanya di masa tuanya? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Di rumah datang ia ke masjid membaca Al-Quran. Di saat di rumah ia luangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Maka apa kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tua itu? Seharusnya di usia 90 tahun orang sudah pakai kacamata, sudah tak bisa lagi membaca Al-Quran kalau tidak pakai kacamata. Kan tetapi orang tua itu diberikan Allah kemuliaan di saat ia masih bisa membaca Al-Quran, masih bisa memandang Al-Quran. Maka ketika ditanya orang tua itu berapa kali khatam dalam 1 bulan, maka beliau menyebut 2 kali paling sedikit khatam Al-Quran 30 juz. Maka begitulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang memelihara Al-Quran, kepada orang yang membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat dari segi pahalanya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita, memberikan semangat bagi kita. Apa kata Nabi? 1 huruf kita membaca Al-Quran, maka 10 kebaikan disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. 1 huruf kita membaca Al-Quran, kita membaca Alif Lam Mim, maka yang kita baca itu bukan 1 huruf, akan tetapi 3 huruf. Alif 1, Lam 1, Mim 1, 3 huruf dikali 10. 30 kebaikan kita dapatkan. Begitu besarnya pahala yang Allah siapkan bagi kita. Apakah lagi kita membaca surah Al-Fatihah? Berapa huruf itu? Apakah lagi kita membaca, menghatamkan Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah, surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas? Berapa huruf itu? Maka kalau kita rutin membacanya, kita wiridkan qiraatul Quran, walaupun kita tidak paham apa yang dimaksud Al-Quran, maka akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan bagi kita. Apakah lagi kita paham dengan Al-Quran? Makanya kita disuruh, dianjurkan untuk senantiasa belajar Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita motivasi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kita, kata Nabi, adalah orang yang ta'allamal Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau anak-anak kita ajari bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran. Kita lanjutkan
bagaimana isi dan makna Al-Quran itu sendiri, agar bisa kita manfaatkan, agar bisa kita mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Orang yang bersama Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, tentu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di dunia ini, namun nanti kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat, memberikan kemuliaan bagi kita. Sebagai apa? Syafaat li ashabihi, memberikan pertolong kepada sahabatnya di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan dari ibadah kita sendiri, yakni salah satunya yang berikan kemuliaan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, ketika kita di dunia ini selalu bersama dengan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu orang yang hina disebabkan Al-Quran, orang yang tidak pernah bersahabat dengan Al-Quran, maka itulah orang dihinakan oleh Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apabila kita membaca surat Al-Isra ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an untuk apa? Syifa, obat. Obat bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikalau kita ditimpa musibah, dikalau kita lagi galau, disebabkan musibah cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka bacalah Al-Quran. Qiraat Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu. Maka dengan kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ketenangan di dalam diri kita, menjadikan obat itu ke dalam diri kita. Warahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara, dan tidak bertambah bagi orang-orang yang zalim itu turunnya Al-Quran kecuali kerugian. Maka kita milih yang mana? Orang yang dimuliakan Al-Quran atau yang dihinakan Al-Quran? Kalau kita orang yang zalim, orang yang tidak peduli terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak peduli terhadap janji Allah dalam Al-Quran, maka kita termasuk orang-orang yang dihinakan Al-Quran. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga hidup kita mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang yang dihinakan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi ahli Al-Quran dan kita diselamatkan Al-Quran, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Kita nanti diberikan Al-Quran pertolongan sehingga kita dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya. Mudah-mudahan dengan khutbah yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah.
usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yashkurukum was'alu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.